Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, kami dari Samudra Hikayat Channel mengucapkan selamat tahun baru Muharram 1445 Hijriah. Pada bagian yang kedua ini dikisahkan bahwasanya pasukan Zur'ah Zunuwas telah menguasai negeri Najran hingga akhirnya Raja Najasyi mengirim pasukan Habasah untuk membantu rakyat Najran memerangi pasukan negeri Yaman. Abraha pun berhasil menguasai negeri Yaman sampai kedatangan pasukan Kisra dari Persia yang mampu menundukkan pasukan Abraha dan berkuasa penuh di negeri Yaman. Bagaimana kelengkapan kisah tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Kita kembali ke negeri Yaman, di mana Zur'ah Dunwas bin Tuban As'ad baru diangkat menjadi penguasa Yaman. Di zaman kepemimpinannya, Raja Zur'ah Dunwas membawa pasukan ke negeri Najran dan mengajak rakyat Najran yang beragama Nasrani untuk pindah memeluk agama Zur'ah Dunwas, ialah agama Yahudi. Maka terjadilah peperangan. Zur'ah Dunwas membuat parit, membunuh dan membakar rakyat dan tokoh bangsa Najran di parit tersebut. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Buruj ayat 4 sampai dengan 8. Daud Dzul Tha'labah salah seorang yang selamat. Dia berkuda, lari dari kejaran pasukan Zur'ah Dunwas mencari bantuan ke Kaisar Romawi. Kaisar berkata, sayang negerimu jauh, namun aku akan mengirim surat kepada Raja Habasyah. Beliau seagama denganmu, sama-sama pemeluk agama Nasrani dan dekat dengan negerimu. Singkat cerita, Daud Dzul Tha'labah sampai ke Habasyah dan memberi surat dari Kaisar Romawi ke Raja Najasyi yang berkuasa di negeri Habasyah. Raja Najasyi pun mengirim 70.000 pasukan dipimpin oleh Panglima Aryad dan salah satu prajurit Habasyah adalah Abraha. Peperangan besar terjadi. Pasukan Habasyah berhasil memukul mundur pasukan Zur'ah Dunwas. Dengan kekalahan pasukan Zur'ah Dunwas bin Tuban As'ad Abu Karim, maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Yaman. Inilah arti dalam perkataan Satih dan Syekh tentang mimpi Raja Yaman Rabi'ah bin Nasar bahwasanya orang-orang Habasyah akan menginjak negeri kalian. Setelah Aryad al-Habasyi berkuasa di negeri Yaman, Abraha al-Habsyi berusaha untuk merebut kekuasaan dari Aryad al-Habasyi. Perang saudara pun berkecamuk. Lalu mereka sepakat untuk mengakhiri peperangan dengan duel di suatu tempat. Maka mereka pun pergi ke tempat tersebut. Aryad pergi sendiri, sedangkan Abraha membawa budaknya At-Taudah. Aryad menyerang Abraha dengan tombaknya hingga mengenai wajah dan membuat robek hidung dan bibir Abraha. Itulah sebab Abraha mendapat julukan Abraha al-Ashram atau Abraha yang robek. Dengan liciknya At-Taudah, budak dari Abraha, menyerang Aryad dari belakang dan berhasil membunuhnya. Abraha pun menjadi pemimpin di negeri Yaman. Peristiwa tersebut sampai di telinga Raja Najasyi dan raja pun bersumpah akan membunuh Abraha. Mengetahui sumpah Raja Najasyi membuat hati Abraha ciut. Abraha pun mencukur seluruh rambutnya dan mengisi kantong kulit dengan tanah dari Yaman, kemudian dikirim ke Raja Najasyi sebagai simbol ketundukan Abraha sebagai pemimpin Yaman yang baru kepada Raja Najasyi dari Habasyah. Raja Najasyi pun merestui kepemimpinan Abraha di negeri Yaman. Pada suatu masa, Abraha membangun gereja yang megah. Beliau mengirim surat ke Raja Najasyi yang berbunyi, "Paduka Raja, untukmu aku telah membangun gereja megah yang belum pernah dibangun untuk raja sebelummu. Aku tidak akan berhenti membangun gereja hingga berhasil mengalihkan haji orang Arab kepadanya." Ketika orang Arab mengetahui surat Abraha kepada Raja Najasyi, maka timbullah kemarahan yang sangat besar kepada Abraha, dan seorang dari Al-Kinani pergi ke gereja Abraha, kemudian ia buang air besar di dalamnya. Kejadian tersebut dilaporkan ke Abraha. Abraha bertanya, siapa yang melakukan ini? Mereka menjawab, pelakunya orang Arab, warga sekitar Baitullah. Mereka mengetahui suratmu kepada Raja Najasyi.
bahwa engkau akan mengalihkan haji orang-orang Arab ke gerejamu. Abraha murka dengan kejadian ini, lalu menyiapkan pasukan yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan mengendarai gajah besar yang bernama Mahmud, Abraha memimpin pasukannya menuju Baitullah. Seorang tokoh Yaman yang bernama Dhu Nafar beserta kabilah Arab memerangi Abraha. Namun pasukan Dhu Nafar bukan tandingan pasukan Abraha, dengan mudah dapat dikalahkan. Dalam perjalanan menuju Makkah, pasukan Abraha mendapatkan perlawanan dari kabilah-kabilah Arab. Dua kabilah Kath'am di bawah komando Nufay bin Habib al-Kath'ami, kaum Thaqif dari Taif, juga memerangi pasukan Abraha. Hingga akhirnya semua dapat dikalahkan dan menjadi tawanan Abraha. Abu Rigal dari kaum Thaqif menjadi penunjuk jalan pasukan Abraha. Sampai di daerah Al-Mughammis, Abu Rigal pun wafat dan dikubur di sana. Orang Arab pun selalu melempari kuburan Abu Rigal dengan batu. Hingga saat ini peristiwa pelemparan batu ke makam Abu Rigal masih terus terjadi, karena Abu Rigal dianggap sebagai pengkhianat yang mengkhianati bangsanya sendiri. Dari Al-Mughammis, daerah dekat Taif, Abraha mengutus Al-Aswad bin Maqsud Al-Habsyi dengan pasukan berkudanya menuju Mekah untuk mengambil kekayaan milik Bani Quraisy. Di antaranya 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, pemimpin kota Mekah. Kisah pengambil alihan kota Mekah sudah dikisahkan pada video sebelumnya dengan judul Sumur Zamzam hilang ditimbun. Setelah itu, Abraha mengutus Hanatah al-Himyari untuk berbicara maksud tujuan kedatangan pasukan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, bukan untuk memerangi warga kota Mekah. Hanatah pun mencari pemimpin kota Mekah dan bertemu dengan Abdul Muttalib, lalu mengutarakan maksud kedatangan Abraha dan pasukannya. Abdul Muttalib pun berkata, "Demi Allah, rumah ini milik Allah. Jika Allah melindunginya, karena ini adalah rumah sucinya. Jika Allah tidak melindunginya, demi Allah, kami tidak sanggup melindunginya." Kemudian Hanatah membawa Abdul Muttalib menemui Abraha dengan pengawalan anak-anaknya. Sesampainya di kemah Abraha, Abdul Muttalib menemui Abraha yang sedang duduk di singgasananya. Dengan kewibawaan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, membuat Abraha turun dari singgasananya dan duduk bersama di atas permadani. Lalu Abraha pun berkata kepadanya, "Apa keperluanmu?" Abdul Muttalib menjawab, "Aku ingin mengambil 200 ekor unta yang engkau ambil dariku." Abraha pun tertawa dan berkata, "Aku datang untuk menghancurkan tempat ibadahmu, tempat ibadah nenek moyangmu. Kenapa kamu malah membahas 200 ekor unta?" Abdul Muttalib menjawab, "Sesungguhnya aku pemilik unta, sedangkan rumah ibadah ada pemiliknya yang akan menjaganya." Setelah mengambil 200 ekor unta miliknya, Abdul Muttalib menyuruh warga Mekah untuk mengungsi ke daerah pegunungan. Beliau beserta beberapa orang Quraisy pergi ke pintu Ka'bah dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Baitullah. Keesokan harinya, Abraha bersiap memasuki kota Mekah. Ketika semua pasukan telah siap, Nufay bin Habib al-Kath'ami yang merupakan tawanan perang pasukan Abraha membisiki Mahmud, gajah yang ditunggangi Abraha. Dia berkata, "Duduklah Mahmud, atau pulanglah ke negerimu, karena kamu sekarang berada di tanah haram." Setelah itu, Nufay pun pergi mengungsi ke pegunungan. Gajah Mahmud duduk. Walau dipukul sekeras mungkin, Gajah Mahmud tetap duduk, enggan berdiri. Namun ketika dihadapkan ke negeri asalnya Yaman, Gajah Mahmud langsung berdiri dan kembali duduk ketika dihadapkan ke kota Mekah. Kemudian Allah pun mengirim burung-burung yang terbangnya berbondong-bondong. Mereka datang dari arah laut dengan membawa 3 butir batu kecil, 1 di paruh dan 2 di kaki. Pasukan Abraha kocar-kacir. Mereka berusaha mencari penunjuk jalannya, Nufay bin Habib. Abraha mendapatkan luka yang cukup parah. Dibawa oleh pasukannya ke daerah Sana'a dan wafat di sana. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Setelah kejadian itu, orang-orang Arab semakin menghormati Bani Quraisy. Mereka berkata, "Orang-orang Quraisy adalah wali-wali Allah. Allah berperang demi mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuhnya." Kepemimpinan negeri Yaman pun berpindah ke tangan putra Abraha, Yakshum bin Abraha. Setelah Yakshum bin Abraha wafat, kepemimpinan Yaman berpindah ke tangan anak Abraha yang lainnya, Masyruq bin Abraha.
Pada masa kepemimpinan Masyruk bin Abraha, Yaman dilanda musim kering yang parah. Hal ini membuat seorang tokoh bangsa Himyar, warga asli Yaman yang bernama Saif Dhu Yazin, pergi ke Kaisar Romawi di Antakya meminta bantuan Kaisar Yustianus. Namun Kaisar tak menggubris permohonan Saif. Saif pun pergi ke tempat Nu'man bin Al-Munzir, gubernur Kisra di Al-Hira yang sekarang daerah Irak dan sekitarnya. Nu'man bin Al-Munzir adalah anak cucu keturunan dari Rabi'ah bin Nasr yang merupakan Raja Yaman terdahulu. Singkat cerita, Nu'man bin Al-Munzir menemani Saif Dhu Yazid menghadap Kisra Parfait atau Kisra Anushirvan. Kisra adalah gelar untuk Raja Persia. Saif berkata, "Paduka Raja, kami dikalahkan orang-orang asing di negeri kami sendiri." Kisra bertanya kepada Saif, "Orang asing yang mana? Habasyah atau Sindi?" Saif menjawab, "Habasyah." Kisra berkata, "Negerimu jauh dan kekayaannya sedikit. Aku tidak ingin menyulitkan pasukan Persia di negeri Arab." Singkat cerita, para pejabat istana memberi masukan agar Kisra mengirim narapidana untuk berperang dengan Saif Dhu Yazid. Maka berangkatlah para narapidana yang berjumlah 200 orang dipimpin oleh Wahriz, tahanan yang paling tua dan paling terhormat nasabnya, dengan menggunakan 8 kapal laut. Dalam perjalanan, 2 kapal laut karam di tengah laut dan hanya tersisa 6 kapal yang sampai di pesisir Aden. Peperangan pun berlangsung. Gabungan pasukan Wahriz dan pasukan Saif melawan pasukan Masyruk bin Abraha. Lalu anak Wahriz pun terbunuh. Hal tersebut membuat Wahriz murka dan berkata, "Tunjukkan kepadaku di mana raja mereka." Lalu mereka menjawab, "Apakah engkau lihat seseorang yang duduk di atas gajah dengan mengenakan mahkota di kepalanya dan di kedua matanya terdapat mutiara yakut berwarna merah?" Wahriz menjawab, "Iya, aku melihatnya." Mereka berkata, "Itulah raja mereka." Singkat cerita, Wahriz melemparkan anak panah dan menghancurkan mutiara yakut yang ada di kedua mata Masyruk bin Abraha hingga tembus ke kepala. Prajurit Abraha langsung kocar-kacir dan lari dari medan perang. Dengan kekalahan pasukan Masyruk bin Abraha, berakhir pula kekuasaan kerajaan Habasyi di Yaman berpindah tangan ke Kisra dari kerajaan Persia. Wahriz menjadi pemimpin di Yaman hingga wafat. Kemudian Kisra mengangkat putranya Al-Marzuban bin Wahriz. Setelahnya Kisra mengangkat Atainujan bin Al-Mahzuban bin Wahriz. Kekuasaan anak cucu Wahriz pun berakhir. Kisra mengangkat Bazan menjadi penguasa baru di negeri Yaman. Di masa kepemimpinan Bazan, Rasulullah SAW mengutus Abdullah ibnu Huzaifah untuk memberikan surat ajakan memeluk agama Islam kepada Kisra di kerajaan Persia. Ketika itu, Kisra menyuruh pengawal memanggil para pejabat istana untuk menghadiri majlis. Setelah itu, Abdullah ibnu Huzaifah diizinkan memasuki istana. Lalu Abdullah mendekati Kisra dan menyerahkan surat tersebut. Kemudian Kisra memanggil seorang penulis bangsa Arab dari Hira dan menyuruhnya untuk membuka surat yang ada di tangannya dan membacakan surat tersebut. Surat itu berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra yang agung Raja Parsi. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk." Tatkala Kisra mendengar potongan kalimat tersebut, bergejolaklah api amarah menyesakkan dadanya. Mukanya memerah, keluarlah keringatnya karena marah. Karena Rasulullah SAW memulai suratnya dengan namanya sendiri. Kisra langsung merebut surat itu dan merobeknya tanpa ingin mengetahui lanjutan isi surat tersebut. Ia berkata dengan nada marah, "Apakah ia menulis ini untukku? Padahal ia adalah hambaku." Kemudian ia mengusir Abdullah ibnu Huzaifah dari istana. Setelah kemarahan Kisra reda, ia menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abdullah. Tetapi Abdullah sudah tidak ada. Mereka mencari-carinya di setiap tempat. Mereka mencarinya di jalan menuju Arab dan mereka hanya mendapati bekas jejaknya. Sesampainya di Madinah, Abdullah menghadap Rasulullah SAW. Ia menceritakan apa yang telah terjadi dengan Kisra yang merobek surat beliau. Mendengar hal tersebut, Rasul hanya berkata, "Allah akan menghancurkan kerajaannya." Kemudian Kisra menyuruh gubernurnya di Yaman, Bazan, untuk mengutus 2 orang kuat dari Hijaz untuk menyusul Abdullah dan membawanya kembali.
Lalu Bazan mengutus 2 orang laki-laki pilihannya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan sebuah surat agar Rasulullah membiarkan orang tersebut membawa Abdullah ke Kisra dengan segera. Bazan meminta 2 orang tersebut menemui Rasul dan mengutarakan urusannya. Setelah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memberikan surat Bazan dan berkata, Maharaja Kisra menulis surat kepada raja kami Bazan untuk menjemput kembali orang yang datang kepadanya beberapa hari yang lalu. Kami datang untuk menjemputnya. Jika engkau mengizinkan, Kisra mengucapkan terima kasih kepadamu dan membatalkan niatnya untuk menyerangmu. Jika engkau enggan mengizinkannya, maka dia sebagaimana engkau ketahui, kekuatannya akan memusnahkanmu dan kaummu. Rasul pun hanya tersenyum dan berkata kepada utusan tersebut, sekarang pulanglah dan besok kembali lagi. Keesokan harinya, utusan itu kembali menemui Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, apakah engkau telah mempersiapkan apa yang akan kami bawa menemui Kisra? Rasul menjawab, kalian berdua tidak akan menemui Kisra setelah hari ini. Allah akan mewafatkan Kisra pada malam ini, bulan ini. Kedua utusan itu pergi dari hadapan Rasulullah SAW. Mereka langsung menemui Bazan dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu Bazan berkata, jika benar apa yang dia katakan, berarti ia benar adalah seorang nabi. Jika tidak, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Belum lama mereka bersama Bazan, datanglah surat dari Sirawih putra Kisra yang berbunyi bahwa ia telah membunuh Kisra dan menggantikannya menjadi raja Persia. Setelah membaca surat itu, Bazan membuangnya dan langsung menyatakan memeluk agama Islam, diikuti oleh orang-orang Persia dan Yaman. Inilah maksud dari perkataan Satih dan Syekh tentang mimpi Raja Yaman, Rabi'ah bin An-Nasr, bahwa seorang nabi yang suci akan menghentikannya dan kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga akhir zaman. Demikianlah kisah keagungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedatangannya sudah diketahui oleh mereka yang hidup jauh sebelum kelahiran Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.